Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdurrahim Bawazir, NIM E2018-2248. Baik, di sini saya akan membuat video tanggapan saya terkait penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya inflasi di sini adalah suatu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Misalnya harga barang A yaitu dari 5.000 menjadi 10.000, bahkan bisa mencapai 20.000. Dan harga barang B dari 1.000 menjadi 5.000 atau bahkan menjadi 10.000 dan seterusnya. Nah, kenaikan harga tadi dapat dikatakan sebagai inflasi. Yang selanjutnya adalah macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dapat kita ketahui melalui beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebab inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. Inflasi berdasarkan sifatnya itu ada 3. Inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 1% sampai 10%. Inflasi menengah yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 10% hingga 30%. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya dari 30% hingga 100%, bahkan bisa lebih dari 100%. Nah, yang selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebab inflasi. Di sini ada 2, yaitu disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Inflasi yang disebabkan oleh permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat atau banyak, padahal persediaan itu sedikit. Dan inflasi yang disebabkan oleh penawaran ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau kekurangan penawaran agregatif. Dan selanjutnya, inflasi berdasarkan asal inflasi itu sendiri, yaitu ada 2, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi ini dapat kita ketahui melalui beberapa aspek, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan ini dapat terjadi karena permintaan akan suatu barang oleh masyarakat itu berlebihan. Kalau inflasi penawaran ini disebabkan oleh terjadinya penurunan total agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan untuk inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran di dalamnya, maka inflasi ini dapat disebut sebagai inflasi campuran. Yang selanjutnya adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi dalam ekonomi Islam ini dibagi menjadi 2, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Biasanya inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Untuk human error inflation, yaitu adanya korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan. Dan selanjutnya kita berpindah pada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu diantaranya dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Dan selanjutnya adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Cukup sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.